Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 160 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue nopia atau kue mino atau kue endok bulus, makanan khas dari Banyumas yang rasanya manis legit. Resep ini sudah dimodifikasi sesuai dengan alat yang kita punya karena untuk resep aslinya cara pemanggangannya menggunakan gentong yang besar. Jadi, supaya kita tetap bisa membuat kue nopia sendiri dengan menggunakan oven, maka ini saya modifikasi. Dan hasilnya, kuenya bisa tetap gerowong ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 150 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 20 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1 sendok makan minyak atau kurang lebih 15 ml. 75 ml air. Langkah pertama, campur tepung dan gula halus ya. Kita campur sampai betul-betul rata. Kemudian masukkan garam ke dalam airnya ya. Ini kita aduk sampai garamnya ini larut. Setelah tercampur rata, masukkan minyaknya. Kita aduk sampai rata. Kemudian masukkan airnya. Kita aduk dengan menggunakan tangan sampai rata. Aduk terus sampai membentuk adonan yang kalis. Tidak lengket di tangan ya. Jadi hasil akhir dari adonannya ini menggumpal seperti ini, lembut, kalis, tidak lengket di tangan kita ya. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih 15 menit. Tujuannya supaya nanti mudah untuk kita bentuk atau kita cetak. Kemudian untuk bahan isinya 75 gram gula aren, ini kita sisir halus. 50 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 10 gram gula halus, 15 gram margarin, 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok teh air. Langkah pertama, campur gula aren, tepung, gula halus, dan garam. Ini kita aduk sampai rata ya. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita haluskan sampai betul-betul gula merahnya halus ya. Tidak ada yang bergerindil. Ini hasilnya yang sudah kita haluskan dengan blender ya. Jadi gula merahnya ini harus betul-betul halus ya. Langkah berikutnya, margarin kita aduk ya sampai agak lembik ya. Karena ini jumlahnya sedikit, saya menggunakan sendok. Kalau jumlahnya banyak, maka bisa menggunakan mixer ya. Ini kita aduk sampai lembut. Ini sudah lembut ya. Kemudian masukkan gula merah ya, campuran gula aren tadi ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan airnya.
Ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya cepat merata, ini saya aduk dengan menggunakan tangan ya. Aduk terus sampai membentuk adonan yang menggumpal dan kalis ya. Jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan air ya, supaya tidak lembek. Jadi adonan terus kita aduk, kita tekan-tekan ya, nanti bisa menggumpal seperti ini ya. Kemudian adonan kulit yang sudah kita biarkan kurang lebih 15 menit, kita gilik-gilik ya, seperti ini, sampai agak panjang. Lalu kita timbang ya, karena saya akan mencetaknya kecil-kecil, jadi ini saya timbang kurang lebih 10 gram ya, atau ini kita bagi 25 buah ya. Jadi ini kita potong-potong seperti ini. Supaya ukurannya sama, memang sebaiknya ditimbang ya. Jadi 10 gram masing-masing potongan ini. Ini adonan kulit yang sudah saya potong dan timbang ya, kurang lebih 10 gram beratnya. Karena saya bikinnya kecil-kecil. Jadi mau bentuknya besar terserah masing-masing ya. Untuk isinya ini saya timbang kurang lebih 5 gram atau sebesar kelereng. Ini isinya sudah saya timbang kurang lebih 5 gram atau sebesar kelereng. Sudah siap untuk kita bentuk. Caranya, ambil satu bagian adonan ya. Kemudian ini kita lebarkan ya. Tapi jangan terlalu tipis. Kemudian masukkan isinya di tengah, lalu kita tutup ya dengan cara memijit-mijitnya seperti ini. Kemudian kita rapikan ya, bentuk bulat. Nah, seperti ini ya, gampang sekali. Lalu ini kita letakkan langsung di atas loyang yang sudah kita olesi dengan sedikit minyak atau margarin ya. Ulangi lagi, kita pijit-pijit, kemudian masukkan isinya di tengah, lalu kita tutup ya dengan cara memijitnya, lalu kita rapikan seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini yang sudah saya cetak ya, siap untuk kita panggang dalam oven ya. Kita panaskan ovennya dulu sampai betul-betul panas, baru nanti kita masukkan ya. Saya manggangnya cuma pakai oven tangkring ya. Ini kita panggang sampai betul-betul matang ya. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti bisa matang sempurna. Nah, ini hasilnya kue nopia atau kue mino atau endok bulus yang sudah jadi ya. Kita akan lihat bagaimana dalamnya ya. Nah, ternyata bisa ngerowong seperti ini ya. Supaya isinya itu tidak keluar saat dipanggang, maka jangan terlalu banyak mengisinya ya. Kemudian kulitnya juga tidak boleh terlalu tipis. Nanti bisa membuat isinya ini keluar ya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue nopia atau mino atau endok bulus yang rasanya manis legit. Terima kasih telah menonton video ini.